Ketika kita membicarakan Timur Tengah, kita akan mendapatkan banyak kontradiksi. Inilah kawasan di mana peradaban dunia tertua berasal. Di sini jugalah agama Judaisme, kekristenan, dan Islam berasal sebelum disebarkan ke dunia. Namun kini, Timur Tengah telah hancur. Dia telah menjadi papan catur geopolitik negara lain. Sumber daya alamnya dikuras dan dikorupsi, dan masyarakatnya telah terpecah menjadi kelompok-kelompok teror bersenjata. Di antara banyak kelompok tersebut, terdapat satu kelompok yang dianggap paling menakutkan: Islamic State of Iraq and Syria. ISIS. Kekejaman, fanatisme, hingga kemampuan tempur dari kelompok ini masih menjadi momok dunia hingga sekarang. Bagaimanakah organisasi ini dapat berkembang? Siapakah di balik organisasi ini? Dan apakah ISIS masih ada? Pada tahun 1980, Uni Soviet menyerbu Afghanistan. Khawatir akan menyebarnya komunisme di Asia, Amerika Serikat melalui Pakistan mendukung kelompok pemberontak Afghanistan atau yang dikenal dengan Mujahidin. Senjata, uang, serta sukarelawan dari berbagai macam negara mulai berdatangan. Salah satu di antara mereka adalah seorang warga asal Arab Saudi bernama Osama bin Laden dan seorang asal Mesir, Ayman al-Zawahiri. Merekalah yang kemudian hari akan membentuk organisasi Al-Qaeda yang akan menjadi musuh bebuyutan dari Amerika Serikat. Namun untuk sekarang, mereka sangat berperan dalam menyalurkan pejuang-pejuang Arab untuk melawan Uni Soviet, sesuai dengan apa yang AS inginkan. Lalu, di antara banyak dari sukarelawan Arab tersebut adalah seorang asal Yordan, bernama Abu Musab Zarqawi. Hanya saja, dia sampai di Afghanistan pada tahun 1989 ketika sebagian besar Uni Soviet sudah dipukul mundur. The Soviet Union has pulled its last troops out of the Afghanistan capital of Kabul, 9 days before the mid-February deadline for withdrawing all Soviet forces from the country. But today, the Soviet Union concluded its retreat from Afghanistan. Fear and uncertainty were mixed with joy today as the commander of Soviet troops followed the last of his men across the border, leaving the communist Afghan regime alone. Terpaksa, Zarqawi harus pulang lagi. Lebih malangnya lagi, Zarqawi kerap bermasalahan dengan penegak hukum Yordan dan harus menderita di penjara sampai tahun 1999. Setelah bebas, Zarqawi tidak menghabiskan waktu dan segera kembali ke Afghanistan. Kala itu, Afghanistan sudah dikuasai oleh Taliban dan menjadi markas bagi Al-Qaeda. Meski berada di negara yang sama dengan Osama bin Laden, Zarqawi tidak serta-merta dekat dengannya. Haluan ideologi keduanya pun sangatlah berbeda. Bin Laden percaya bahwa musuh terbesarnya adalah Amerika Serikat dan sekutunya. Meski sependapat dengan Bin Laden mengenai Amerika, Zarqawi lebih membenci kaum Syiah. Namun, pendapat dari Zarqawi tidak terlalu populer.
Lagi pula, dia hanyalah anak baru yang tidak berpengalaman seperti Osama bin Laden. Namun pada tahun 2001, pengalaman sebesar apapun tidak akan cukup menghadapi musuh yang akan datang, Amerika Serikat. Pada tahun 2001, Amerika Serikat menyerbu Afghanistan dalam rangka membalas serangan Al-Qaeda di World Trade Center. Akibatnya, para petinggi Al-Qaeda pun harus melarikan diri ke negara-negara sekitar. Mereka tersebar di negara sekitar, seperti Pakistan, Iran, dan Irak. Zarqawi adalah salah satu yang melarikan diri ke Irak. Sayangnya, hal ini justru dijadikan dalih bagi Amerika Serikat untuk menginvasi Irak. Selain menuduh Irak memiliki senjata pemusnah massal, AS percaya bahwa Saddam Hussein melindungi kelompok teror. Tuduhan tersebut sangat tidak masuk akal, mengingat Saddam Hussein adalah seorang diktator sekuler yang justru dibenci oleh Al-Qaeda dan Zarqawi. Dengan percaya diri, AS menggempur Irak untuk kedua kalinya pada tahun 2003. Saddam Hussein pun ditangkap dan dieksekusi. Irak kini diduduki oleh AS. Ironisnya, pendudukan ini tidak segera membasmi Zarqawi, namun menjadi hadiah terbesar baginya. Di bawah pendudukan AS, identitas etnis, suku, dan agama masyarakat Irak lebih ditekankan dan bukan identitas nasionalnya. Lebih parahnya lagi, ribuan personel militer Irak diberhentikan dari pekerjaannya, dan kaum Syiah mulai ditempatkan di posisi pemerintahan. Akibat dari kebijakan ini fatal. Ideologi Zarqawi pun semakin diterima, dan dia dapat merekrut lebih banyak orang lagi, termasuk mereka yang menjadi mantan personel militer Irak. Dengan cepat, kelompoknya membludak dan mulai melakukan serangan-serangan terhadap pemerintahan, kaum Syiah, bahkan kaum Sunni yang tidak sependapat dengannya. Melihat ketangkasan dari Zarqawi, Al-Qaeda membentuk organisasi Al-Qaeda Irak. Dengan demikian, Al-Qaeda masih bisa selamat di negara lain, dan Zarqawi bisa mendapat lebih banyak pengikut dan bantuan dana. Pada tahun 2006, Amerika yang mulai resah akibat Zarqawi membunuhnya. Amerika menganggap bahwa serangan ini akan membantu pembasmian Al-Qaeda Irak. Namun, mereka salah dan sudah terlambat. Berkat pendudukan Irak yang carut marut dan masyarakat yang sudah terpecah belah, Al-Qaeda Irak dapat memperkuat diri dengan cepat. Al-Qaeda Irak pun mengganti nama menjadi Islamic State of Iraq. Meski hal tersebut bertentangan dengan keinginan Osama bin Laden. ISI dipimpin oleh Abu Omar al-Baghdadi sebelum kemudian digantikan oleh Abu Bakar al-Baghdadi. Tujuan dari ISI adalah membentuk sebuah negara Islam. Namun untuk mencapai tujuan tersebut, dia pertama-tama harus pergi ke Suriah. Pada tahun 2011, Suriah diguncang dengan demonstrasi dan pemberontakan terhadap rezim Syiah Bashar al-Assad. Dengan senyap, ISI mulai mengirim bantuan ke kelompok Islamis Suriah Al-Nusra. Fighters from the Al-Nusra Front, they're known as the Third Army in the Syrian conflict, fighting neither for Bashar al-Assad's regime nor the Free Syrian Army. In Syria, Al-Nusra has pledged allegiance to Al-Qaeda. The jihadist group fighting in Syria confirmed its links with, but distanced itself from a full merger with Al-Qaeda's Iraq branch in an audio tape posted online. Setelah sekian lama, Al-Nusra dan ISI mulai saling bertentangan karena keinginan Abu Bakar al-Baghdadi untuk menggabungkan kedua organisasi tersebut. Setelah Al-Nusra menolak, keduanya berkonflik satu dengan yang lain. Pada akhirnya, ISI yang lebih berpengalaman berhasil menarik banyak pejuang Al-Nusra ke dalamnya. Dan pada tahun 2014, dibentuklah
Islamic State of Iraq and Syria, atau yang kita ketahui, ISIS. Zarqawi, si pemuda yang dulunya bukan siapa-siapa tersebut, berhasil. Ia telah membentuk sebuah organisasi teror yang berkelanjutan, bahkan setelah kematiannya. Dan Timur Tengah akan diubahnya untuk selama-lamanya. Islamic militants seized control of Mosul, Iraq's second-largest city with 1.5 million people. The insurgents seized police stations, banks, and government buildings. Many Iraqi soldiers dropped their weapons and vanished. Thousands of families are now fleeing the city. These are Yazidis taking to the barren Sinjar Mountains to escape the Islamic State fighters after the militants had seized the minority community's stronghold. They're a pre-Islamic sect the militants regard as heretical, and they demanded that they convert to Islam. Today I authorized 2 operations in Iraq. Targeted airstrikes to protect our American personnel, and a humanitarian effort to help save thousands of Iraqi civilians who are trapped on a mountain without food and water and facing almost certain death. Last night, the United States brought the world's #1 terrorist leader to justice. Abu Bakr al-Baghdadi is dead.